Belum lama ini warga 62 digegerkan oleh kabar tentang pelaksanaan Sumpah Pocong yang dilakukan seorang lelaki berusia 40 tahun di Palembang, Sumatera Selatan. Penyebabnya pria bernama Rian Antoni ini tak terima, dituduh warga melakukan pencabulan terhadap anak perempuan berusia 5 tahun sampai mengalami trauma berat. Untuk membuktikan dirinya tak bersalah, Rian sampai melakukan Sumpah Pocong sebanyak 2 kali. Aksi anehnya itu lalu viral di internet dan membuat heboh warganet. Meski sudah melakukan Sumpah Pocong, Rian Antoni tak bisa begitu saja terbebas dari jeratan hukum. Ia tetap ditangkap aparat kepolisian Polda Sumatera Selatan saat masih mengenakan kostum pocong. Setahu saya Sumpah Pocong itu sumpah yang sakral ya menurut saya, karena itu serem gitu loh, dibungkus sama kain putih. Sumpah Pocong itu biasa digunakan untuk orang-orang yang udah buntu, tapi saya kurang percaya sih, karena lebih baik dihukum sesuai dengan negara. Mendengar namanya saja, Sumpah Pocong langsung identik dengan hal-hal berbau mistik yang menyeramkan. Anehnya, ada saja orang-orang yang nekat melakukannya demi pembuktian diri. Biasanya Sumpah Pocong dilakukan oleh orang yang memiliki perselisihan, namun tidak menemukan titik terang karena kurangnya bukti-bukti atau saksi-saksi. Terpaksa, Sumpah Pocong dilakukan sebagai cara terakhir menentukan siapa yang paling benar. Para pelakunya lalu dibungkus dengan selembar kain kafan, layaknya orang yang telah meninggal. Para pelaku kemudian disumpah, siapa yang bersalah, maka nyawa akan jadi taruhannya. Jadi Sumpah Pocong itu sebenarnya adalah sumpah bertuhan, berani mati dan berani dilaknat Tuhan untuk menunjukkan kejujuran atas sikap, atas pendapat atau apa yang disampaikan terhadap sebuah kasus. Sebenarnya, sebagai negara yang bertuhan dan berlandaskan hukum, Sumpah Pocong sebenarnya tak ada nilainya. Namun bagi sebagian masyarakat Indonesia yang masih kental kepercayaan mistiknya, Sumpah Pocong dianggap sebagai cara yang paling ampuh untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan ini menjadi adat di zaman dulu kala karena proses-proses pembuktian yang agak sulit, atau untuk menunjukkan diri yang terpojok, atau ada perselisihan misalnya A sama B, tantang-tantangan, oke deh, siapa yang benar siapa lah, berani gak kamu Sumpah Pocong? Nah ini repotnya kan dua-duanya berani. Akhirnya siapa yang dilaknat Tuhan? Artinya sebuah perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, tidak dapat diselesaikan oleh aparatur desa pada waktu itu ya, belum polisi ya. Memang dibutuhkan nyali besar diperlakukan seperti orang yang telah mati saat melakukan Sumpah Pocong. Entah benar atau tidak, tapi di beberapa daerah ada saja pelaku sumpah yang mati setelah menggelar ritual Sumpah Pocong. Ada yang percaya ia terkena laknat dari Tuhan karena melakukan sumpah dan berbohong. Ada juga yang percaya jika korban yang tewas justru dikirimi santet jahat oleh lawannya. Namun begitu, pelaksanaan Sumpah Pocong berbeda-beda di tiap daerah. Seperti orang meninggal, dipocong. Tapi ada juga yang di daerah tertentu, ada yang seperti mukena ya. Pakai mukena itu ya, mukena itu. Tapi rata-rata ya dipocong bener, di kain kafan kayak orang meninggal. Mau ngeri kan, meninggal dimasuk ke dalam kuburan. Benar-benar masuk ke dalam kuburan. Digali tuh tanahnya. Sehingga dia udah berani mati kasarnya gitu loh. Bahwa Pocong berani mati. Dan kalau ucapan saya atau sumpah saya tadi tidak benar sebagai itu, maka siap tuh dilaknat Tuhan. Kira-kira itu yang luar biasa. Ketika ritual Sumpah Pocong selesai dilakukan, sumpah diyakini akan mengikat para pelaku sampai ajal menjemputnya. Jika memang bersalah, dampaknya akan terasa langsung, sehingga dianggap sebagai suatu pembuktian. Tapi, benarkah pernah terbukti keampuhan Sumpah Pocong?
atau hanya desas-desus saja di masyarakat tanpa ada bukti yang nyata? Sumpah yang sudah terucap kan, yaitu sumpah. Cuma resiko daripada sumpah itu kan hanya Allah yang tahu. Nggak ada manusia yang bisa tahu. Sumpah kepada Tuhan kok. Sumpah pocong ini kan kepada Tuhan. Kalau saya tidak benar dilaknat Allah, dilaknat Tuhan misalnya. Lah kapan Tuhan melaknat? Walau alam bisawab. Sampai sekarang tak jelas dari mana asal-usul sumpah pocong sebenarnya. Tapi menurut cerita di masyarakat, ritual sumpah pocong sudah dilakukan sejak masa kerajaan dulu. Di masa-masa peralihan berkembangnya ajaran Islam, ketika masyarakatnya masih melakukan ritual-ritual aneh warisan leluhur. Seiring berjalannya waktu, sumpah pocong seakan menjadi solusi bagi masalah pelik di masyarakat. Misalnya masalah santet menyantet, masalah warisan, sampai urusan fitnah yang keji. Nah, itu sumpah pocong terjadi. Atau pemalsuan sesuatu dalam masalah warisan misalnya. Nah, itu kira-kira sumpah pocong terjadi. Jadi biasanya ya tidak dapat diselesaikan secara hukum. Banyak hal. Oh, saya tidak selingkuh kok. Dituduh selingkuh misalnya. Akhirnya sumpah pocong terjadi. Apa buktian selingkuh? Siapa yang buktiin? Nggak ada kan? Karena selingkuh perlu saksi kan? Nggak ada saksi. Untuk membuktikan di mana? Sumpah pocong. Nah, kira-kira jadi upaya akhir untuk menunjukkan keseriusan kebenaran seseorang untuk mendapatkan keadilan. Secara hukum tidak bisa, adat nggak bisa, ya sumpah pocong. Meski tak ada aturan tentang sumpah pocong dalam agama Islam, namun anehnya pelakunya justru hanya Muslim. Tak ada penganut agama lain yang melakukan sumpah pocong. Islam sendiri sebenarnya memperbolehkan penyelesaian sengketa dengan sumpah yang dilakukan di luar peradilan. Sementara sumpah pocong tidak dikenal dalam ajaran Islam, murni sebagai tradisi orang Indonesia saja. Konsep yang biasa kita kenal ya dengan mubahalah, ini yang memang sering kita dengarkan, tapi sumpah pocong ini menjadi sebuah tradisi budaya lokal. Jadi boleh-boleh saja ya dalam perspektif budaya, culture ya. Kalau sumpah pocong kan betul-betul nggak kita temukan. Artinya di ucapannya itu kan lepas los dari yaitu ajaran-ajaran Islam. Artinya tidak benar, tidak dibenarkan, tidak dibolehkan seperti itu. Jika sekedar mengenakan kain kafan saat bersumpah, Islam tidak melarang. Tapi jika berdampak pada takut kualat karena kain kafannya, maka akan terjadi pengikisan iman. Karena orang bukan takut kepada Tuhan, tapi pada yang lain. Dalam Islam, hal ini tentunya tidak diperbolehkan. Supaya orang tidak jatuh pada perbuatan syirik, jadi sebaiknya sumpah pocong tak usah dilakukan. Gunakanlah cara yang biasa saja jika ingin mengungkapkan kebenaran.